Gokil, silau banget matahari paginya nih. Kekenyangan, jadi ngantuk deh. Saking panasnya Pantura, kepala mesti diademin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gue doakan agar teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Kamis 18 April 2024, gua akan naik gunung. Tapi naik ke atas gunungnya pakai Vespa ya. Yuk, bismillah meluncur. Pagi ini di jam 6:04 ya lebih tepatnya nih, terlihat orang-orang udah mulai beraktivitas kembali setelah seminggu lalu libur lebaran. Jadi libur lebarannya itu kan dari tanggal 7 sampai tanggal 15, mulai masuk kerja tuh di tanggal 16 April. Nah, di saat mereka mulai kerja, saatnya gue mulai liburan. Jadi gitu ya teman-teman, gue punya rumus kalau liburan itu jangan di high season. Karena kalau di high season malah jadi nggak nikmatin liburannya. Ya macet lah, padat orang-orang lah di tempat wisata, dan lainnya. Ya tentunya gue ucapin makasih ya buat Pak Bos Aryo dan Mbak Sherin di kantor yang udah ngizinin cuti. Dan tentunya nggak lupa ya gue ucapin makasih buat tim atau partner gue, Bang Andri, yang udah bantu backup kerjaan gue. Untuk perjalanan hari ini gue akan menuju Salatiga. Langsung aja ya, alias nggak singgah atau menginap di kota Cirebon maupun Semarang. Nah, ngomongin rute nih sekalian aja deh. Jadinya rute hari ini gua akan melewati full Pantura dan akan melewati beberapa kota atau kabupaten kota ya, seperti Subang, Indramayu. Oh ya, pastinya Bekasi ya, kota dan kabupaten Bekasi. Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Ungaran, dan masuk Salatiga. Oh ya, tadi gue sempet isi bensin full Pertamax 65.000 di pom bensin 31 Pertamina ya, di samping Polsek Duren Sawit. Dengan harga Pertamax di April 24 ini Rp12.950 per liternya. Ada sedikit kenaikan ya dari bulan sebelumnya yang cuma 12.600 per liternya. Matahari pagi ini lumayan terik ya, terik banget. Gue sendiri berangkat dari rumah di daerah Parung, Kabupaten Bogor sekitar jam 4:50 atau jam 5 kurang lah. Dan seperti biasa di rumah gue nggak sarapan dulu karena nggak biasa aja gitu bangun tidur langsung sarapan. Dan ini udah 2 jam perjalanan nih, saatnya kita cari sarapan dulu. Ini masuk Kabupaten Karawang. Oh ya, alhamdulillah kenyang banget. Tadi habis sarapan di Warteg Jaya Bahari deket pangkalan angkot di Cikarang ya. Tadi makan pakai nasi setengah, sayur, telur balado, sama sambel. Minumnya es teh manis. Mantep banget deh. Semuanya cuma 14.000 aja. Mantep banget ya. Ini langsung belok kiri aja ya, lewat jalur lingkar Karawang ya, alias nggak lintas kota, jadi bisa lebih cepat.
pun beberapa kali lewat lintas kota Karawang, dan ini baru kali kedua gue lewatin jalur lingkar. Yang pertama waktu ke Dieng kemarin, nah yang kedua yang ini. Ya jalanannya cenderung lebih lengang ya, dan bisa naikin speed dibanding lewat lintas kota yang cenderung agak ramai dengan aktivitas kota. Ini lanjut belok kiri lagi ya, untuk masuk lagi ke jalur utama atau jalur Pantura. Kalau belok kanan tadi masuk ke kota Karawang ya. Ya kalau lintas pas malam gue juga pasti lewat kota Karawang karena nggak gitu padat. Lagi pula kalau lewat jalur lingkar tuh agak sepi juga sih gitu. Nah kalau udah lewatin flyover yang bawahnya rel kereta ini nih, berarti ini udah di Cikampek. Dan sebentar lagi di depan ada Simpang Jomin tuh. Yuk kita gas lagi. Nah ini ya, kita ambil kiri aja ya ke atas teman-teman. Kalau ke kanan nanti diarahkan ke pintu tol Cikampek atau bisa juga ke arah Purwakarta. Kalau belok kanan juga tadi itu nanti ada sate yang terkenal tuh, sate Marangi Haji Yeti. Udah beberapa kali sih makan di situ, tapi kalau pas sama bini gue, gak tahu kenapa ya, kalau touring sama bini tuh pasti sekalian cari kulineran yang menarik gitu, tapi kalau touring sendirian ya cari yang biasa-biasa aja. Selamat datang di Kabupaten Subang. Ini ada, ini perbatasannya. Yuk lanjut gas lagi. Ini ada flyover lagi, lebih tepatnya flyover Pamanukan Subang. Jangan sampai ketuker ya teman-teman antara Pamanukan dengan Panarukan. Kalau Pamanukan tuh di Jawa Barat, kalau Panarukan tuh di Situbondo, Jawa Timur. Dan jalur Denles ya, dari Anyer ke Panarukan tuh 1000 km. Ya jadi dibikinnya flyover ini nggak lain untuk mengurangi kemacetan, karena di bawah flyover ini itu pusat keramaian dari pasar Pamanukan. Kita tahu kalau zaman dulu tuh jalan tol itu cuma sampai Cikampek ya tadi ya. Nah dari Simpang Jomin tadi, bus atau kendaraan yang akan mau ke kota-kota di Pantura akan lewatin pasar Pamanukan ini gitu. Makanya dibuatlah flyover untuk mengurangi kemacetan. Nah kalau udah lewatin Masjid Al-Ikhlas di sebelah kiri tadi ya, berarti udah mau lintas kawasan penyapu koin tuh. Kita lihat sebelah kiri udah mulai banyak ya, yang juga di jembatan ini nih, di depan itu jembatan sebagai penghubung antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu. Gue sih belum pernah ya lempar koin di daerah ini gitu, karena menurut gue dengan melempar koin nanti mereka akan berpikir, ngapain gue cari kerja yang lain gitu, toh dengan duduk di pinggir sini rezeki akan datang dengan sendirinya gitu. Ya nggak tahu juga ya, menurut teman-teman gimana dengan tradisi lempar koin di daerah sini? Ini pertigaan Loh Bener, kita ambil kanan ya. Kalau lurus mengarah ke Indramayu kota. Dulu waktu kecil suka diajak naik bus ke Jawa Tengah. Nah kalau malam lewat Indramayu itu suka lihat nyala api dari kilang minyak Balongan. Mungkin dulu jalur lingkar ini belum ada atau belum besar kali ya. Jadi zaman dulu bus tuh diarahkan lewat Indramayu kota. Kalau teman-teman ada yang tahu infonya, boleh banget tulis di kolom komentar.
By the way, tadi gue sempet istirahat ya, istirahat sebentar di pom bensin Kiajaran Wetan. Lumayan lah, istirahat tidur sekitar 10 menit. Udah gitu tempatnya mendukung banget buat istirahat. Kayak ada jajanan atau yang penting nih colokan buat ngecas. Toiletnya juga cukup bersih, gue sempat kencing juga tadi di situ. Pokoknya rekomen banget deh buat istirahat di situ. Ya kalau bisa sih sekalian isi bensin ya. Bensin gue sih masih cukup banget. Mungkin nanti pas di Cirebon biar sekalian isi full. Iya, gitulah kalau sarapannya pakai nasi ya. Yang konon secara ilmiah bisa berpotensi bikin ngantuk. Ya, tapi gue juga pernah tuh beberapa kali touring sarapan paginya makan bubur ayam. Kelemahannya gitu tuh, baru juga jam 10 jam 11 pagi lah. Udah lapar banget. Mungkin karena bubur sifatnya gampang dicerna kali ya. Tunggu sebentar, sama temen gue pamer dulu nih. Jadi gue pakai penahan gas tuh enak banget nih teman-teman kalau jalanan lurus kayak gini. Jadi nggak begitu effort betot atau tarik gas gitu, cukup ditahan aja. Gue pakai gini udah lama ya, udah dari semenjak beli Vespa ini nih. Murah juga, cuma ya 5.000 sampai 10.000-an harganya. Pokoknya enak banget deh pakai penahan gas ini, apalagi buat truk lurus kayak gini, jadi nggak cepet pegel gitu. Ya teman-teman, lanjutin yang tadi bubur ayam. Kenapa bikin cepet lapar? Mungkin karena sifatnya bubur yang gampang dicerna oleh lambung, jadinya perut cepet atau kosong ya. Habis dicerna kosong, terus jadi menimbulkan rasa lapar lagi. Kalau teman-teman ada yang pernah ngalamin kayak gue juga, boleh banget tulis di kolom komentar pengalaman sarapan bubur yang bikin cepet lapar. By the way, ini jalur enak buat pecinta top speed nih. Karena treknya lurus aja. Tapi teman-teman harus tetap hati-hati ya, dan utamakan keselamatan. Apalagi jalannya kadang ada yang sedikit bergelombang. Belum lagi angin kencang ya dari sisi kiri. Kalau pas ada pohon sih nggak begitu berasa ya. Kalau pas lagi nggak ada pohon di sisi kiri ini lumayan berasa nih goyangannya nih tuh. Ini kayak ini contohnya tuh. Ya pokoknya teman-teman tetap hati-hati dan utamakan keselamatan. Ini kalau udah lintas di atas ini jalur kereta ya, tandanya masuk daerah Jatibarang, yang berarti sebentar lagi mau masuk Kabupaten Cirebon. Yuk lanjut gas lagi. Alhamdulillah, selamat datang di Kabupaten Cirebon. Nggak berasa ya, dari tadi pagi akhirnya nyampe sini juga di tengah hari bolong nih. Yuk lanjut gas lagi, trek lurus masih berlanjut. Masya Allah, terlihat pesona Gunung Cermai dari kejauhan. Duh, sayangnya ketutup truk nih ya. Nah, kalau pertigaan yang ada logo semennya ini nih berarti pertigaan Palimanan. Kita ambil kiri aja, kalau kanan tuh mengarah ke Majalengka, Sumedang, lalu tembus ke Bandung. Gue pernah tuh ya dari Jakarta kondangan ke Bandung, malamnya nginep di Cirebon. Nah, gue lewat situ tuh, enak jalurnya. Ini videonya ada di sini ya, video singkat.
Nah, kalau udah lintas di sebelah kanan nih Taman Kedaung, kita cepet-cepet ambil kanan ya. Kalau lurus tuh mengarah ke Cirebon kota. Gue inget tuh dulu waktu touring ke Cirebon Februari tahun 2022 ya. Di daerah sini nih dapat penjagaan ketat nih dari polisi itu. Gue nggak tahu kenapa orang-orang semua diarahin ke kanan gitu. Mungkin karena masih PSBB COVID kali ya. Tapi kan udah tahun 2022 juga. Ya udah waktu itu gue lurus aja langsung masuk ke Cirebon kota. By the way, rasa lapar udah makin terasa nih. Yuk kita segera cari makan siang sambil cari pom bensin juga karena bensin udah menipis. Alhamdulillah kenyang ya. By the way, hari ini super panas banget dan rambut gondrong gue kayaknya mengganggu kepala nih ya, alias bikin gerah. Tadi sih pas makan gue googling di sekitaran sini ada barbershop nih. Yuk kita cari. Nah ini tempatnya. Oke sini kayaknya. Yuk bismillah kita masuk. Duh mantep banget ya. Potong rambut, habis itu langsung dikeramas. Ini kepala jadi adem banget. Alhamdulillah beres, lanjut gas lagi. Tadi potong rambut tarifnya 35.000. Ya gua kasih aja 40.000 lah ya. Itu juga udah termasuk keramas ya. Mantep banget dah. Teman-teman mesti cobain tuh touring terus mampir potong rambut sekalian keramas. Biar kepala jadi adem. Tapi ya gitu teman-teman ya, cuma bisa dilakukan kalau pas touring sendirian. Kalau touring rombongan ya mesti ikutin road captain tuh mau gak mau. Oh ya tadi gue makan di warteg Karisma Bahari pakai nasi setengah, telur balado, sayur sop, plus bakwan goreng. Minumnya es teh manis. Cakep banget tuh. Totalnya semua cuma 18.000 aja. Mantep banget deh. Rekomen buat makan siang di situ. Oh ya, gue pun tadi boleh numpang ngecas HP ya. Pokoknya gue ucapin terima kasih banget buat warteg Karisma Bahari di deket apa namanya rumah sakit Cerme tadi. Ini langsung belok kanan aja ya, mengarah ke Brebes. Kalau belok kiri mengarah ke Indramayu Kota via Balongan. Dari sini lurus terus aja ke Brebes, nanti akan masuk atau ada jembatan penghubung atau perbatasan ya, Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Ini gue coba lewat sebelah kiri via jalur lingkar luar Brebes. Ini juga jadi kali pertama gue lintas lingkar luar Brebes. Dulu tuh kalau touring malah senangnya via kota Brebes ya. Ya berhubung tujuan hari ini agak jauh dan gak ada keperluan juga di Brebes, jadi ya cepet-cepet aja ya via jalur lingkar luar Brebes. Jalanannya enak, nggak begitu rame, bisa jadi agak cepet ya atau naikin speed ya. Saking cepet-cepetnya ya, gue sampai kelupaan tuh tadi videoin perbatasan Selamat Datang Jawa Tengah. Ya karena kamera gue kan nggak standby terus gitu, jadi pas ada momen gue baru pasang. Tadi tuh gue males banget masangnya gitu, ya udahlah cepet-cepet aja. Dan seperti biasa gue juga nggak standby terus HP di dashboard motor ya sebagai navigasi atau lihat Google Map gitu. Karena ya itu bikin boros baterai gitu. Dan yang penting juga gue nggak mau kelihatan kayak orang lagi touring. Ya lagi pula kan jalan Pantura kan lurus-lurus aja.
Mungkin nanti pas di Semarang kota ya gue akan pasang ya, karena jalanan kota yang rumit tuh kadang mengharuskan gue buat pasang Google Maps di dashboard motor. Nah, untuk persiapan touring kali ini ya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Paling ya servis, bersihin CVT, sama ganti oli aja, sama apa namanya, oli mesin maupun oli gardan tuh gue ganti juga gitu. Ya meskipun oli gardan bisa dipakai dalam waktu lama ya nggak ada salahnya sekalian ganti gitu. Toh juga harganya cuma 20 ribuan. Beda tuh ya kayak touring ke Cirebon tempo hari itu yang tahun 2022 tuh. Sebelum berangkat Vespa gue mesti nginep sehari di bengkel. Sedih sih ya. Alasannya bearing di swing arm depan udah rusak parah ya, jadinya ban depan tuh agak oblak gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah nggak oblak lagi dan udah sehat, segar, bugar kembali. Mumpung di jalan sepi gini cerita kali ya, kan orang suka, teman-teman suka ada yang tanya tuh, bang kok video tahun lalu kok baru diupload sekarang. Ya gitu ya teman-teman ya. Syukur gua upload itu, kadang gua males banget nguploadnya atau ngeditnya, ya keterbatasan waktu buat ngedit. Sehari-hari gua kan kerja kantoran, terus habis itu juga bikin konten tuh di data Dasvan. Pas balik ke rumah juga kadang udah nggak sempet gitu, karena urusan rumah lah. Dan kadang ngedit gini juga manfaatin di sela-sela waktu luang nih ya, ngedit video ini. Dan yang paling penting adalah mood sih. Gue tuh nggak bisa tuh kalau lagi misalkan lagi luang gitu di kantor terus tiba-tiba ngedit video gitu tuh, gue nggak bisa gitu. Butuh mood atau suasana yang tenang gitu. Makanya support dari teman-teman kadang bisa jadi bikin gue semangat ya buat ngedit video gitu. Soalnya masih banyak banget arsip video gue yang belum gue edit atau belum gue upload. Selamat jalan kota Tegal. Iya, kita tadi pas di jalur lingkar tadi ya sempat lewatin perbatasan Kabupaten Brebes dengan kota Tegal, yang pas di kawasan mangrove tuh kalau nggak salah. Dan sekarang masuk Kabupaten Tegal. Nah ini ada gapura lagi ya, sama sih, selamat datang di Kabupaten Tegal. Yuk lanjut gas lagi. Iya tadi tiba-tiba hujan gede, ya udah neduh sekalian istirahat jajan di Alfamart, lebih tepatnya di Alfamart Masjid Zainuddin yang ada pesantren di belakangnya ya. Lumayan lama juga tadi istirahat di Alfamart, sekitar setengah jam lebih lah gitu. Tunggu ini selamat datang Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah ya udah nyampe Kabupaten Pemalang. Ya lama juga gue istirahat sekalian jajan, dan tadi tuh jajan habis sekitar 46.000. Gue beli banyak tuh kayak air minum. Gue butuh air lagi karena botol minum 1 liter gue udah habis. Soalnya tadi kan panas banget tuh, jadinya gue banyak banget minum. Ini penting ya teman-teman, jangan sampai dehidrasi atau kehausan, karena bakal menurunkan performa tubuh gitu. Bahkan bisa sampai nggak fokus nanti buat nyetir motornya. Terus gue beli pop mie juga ya. Ya nggak lain karena hujan, gue pengen banget makan yang berkuah gitu pas hujan tadi. Terus sekalian beli permen, karena gue nggak ngerokok jadinya suka iseng tuh ya makan permen solusinya.
beli satu pak gede ya, mungkin bisa sekalian buat sampai besok juga. Soalnya dari rumah gue nggak bawa atau belum beli permen gitu. Gue pikir beli aja nanti di jalan. Terus beli Citato juga ya, buat disimpan aja ya, biar nanti kalau pas break minum dan pengen ngemil, gue nggak perlu cari-cari atau beli-beli lagi. Oh ya, gue beli tisu basah juga ya. Ya nggak lain buat ngelap muka sama tangan. Ya karena kalau jalan jauh gini kan, meskipun pakai helm full face atau pakai masker ya, muka tuh nggak enak aja gitu, kayak lengket keringet gitu. Gitu juga tangan, sekalian dilap juga. Kalau ada yang bilang itu tisu basah kan buat pantat bayi, ya bodo amat deh. Yang penting muka gue seger lagi. Gitu ya teman-teman, banyak banget ya belanjaannya ya. Ya nggak apa-apa lah, lagi pula udah dikasih tempat berteduh yang bagus juga, enak, ada bangkunya di depan, terus nggak ada tukang parkirnya juga, dan yang utama bisa sekalian sholat asar di masjid itu juga. Tapi sampai gue selesai ngemil tadi tuh hujan lebat belum mereda juga gitu, alias masih gerimis sih lumayan. Ya udah, lanjut gas lagi deh pakai jas hujan. Ini sih sekarang alhamdulillah udah kering nih ya daerah sini ya. Oh ya lupa ngomongin penginapan. Untuk penginapan nanti malam, gue udah pesen ya via aplikasi Traveloka. Bini gue sih yang pesen, soalnya gue males banget nginstal gituan gitu. Ya penting sih nginstal gituan, tapi kan gue jarang bepergian juga kalau nggak nggak touring gini gitu. Males aja menu-menuhin HP gitu ya. Nama tempatnya Urban View Syariah Zidni 3 Salatiga by Resorts. Zidni 3 ya, mungkin ada Zidni 2 kali, gue kurang tahu deh. Harganya cuma 100 ribuan, gue lupa berapa tepatnya, pokoknya nggak nyampe 150 ribu lah. Ya yang penting ada air panasnya sih. Gue sih nggak apa-apa gitu kan, nggak pakai AC karena gue nggak biasa juga tidur pakai AC. Tapi kalau lagi touring gini terus mandi air panas tuh rasanya enak banget gitu, otot-otot tuh relax lah. Kita lihat nanti ya gimana tempatnya. Bismillah, nggak mengecewakan. Ini masuk di daerah Alas Roban. Kondisinya tadi tiba-tiba gerimis lumayan, makanya gue langsung pakai jas hujan. Cukup ramai di awal-awal sini. Ini tetap gue nyalain kamera ya, biar teman-teman bisa lihat kondisi jalur Alas Roban saat malam hari. Ini sekitar jam 7 malam. Maaf nih kualitas kameranya agak begini nih kalau lagi hujan nih kena air. Ya ini lewat jalur kecil ya, atau jalur khusus mobil kecil dan motor. Jadi kalau truk tuh harus lewat jalur lingkar Alas Roban tadi ya, belok kanan tuh yang ada pertigaan gede. Nanti deh pas pulang kita lewat jalur lingkar biar bisa lihat gimana kalau siang-siang. Dulu sih pernah sekali waktu touring ke Semarang, tapi nggak sempat gue videoin waktu itu. Untuk jalanannya cenderung mulus-mulus aja ya, cuman teman-teman harus tetap waspada ya, karena di sini nih, di sekitar sini minim penerangan ya, ada sih penerangan sesekali. Cuman kalau kayak di
apa namanya, beberapa spot tuh agak gelap gitu. Ini kondisinya gue pakai jas hujan lagi karena lumayan banget tadi gerimisnya. Untuk jas hujan sendiri gue pakai yang sederhana aja ya. Gue suka banget nih pakai yang ini nih karena compact alias ringkas banget buat ditaruh di bagasi. Bahan PVC-nya juga bagus, cuma ya agak tipis. Ya sesuai sama harganya lah. Dan gue cuma percaya sama jas hujan bahan PVC ini karena kalau bahan tekstil tuh macam Gore-Tex 3 layer lah, itu pun kalau hujan gede tetap tembus karena kita kan naik motor nih, dan hantaman air hujan tuh lebih besar dibanding kita lagi trekking atau hiking di gunung ya. Soalnya gue punya beberapa kali jaket gunung yang pakai material Gore-Tex, itu kalau buat naik motor ya tetap tembus juga. Ini masuk alun-alun Kabupaten Kendal. Yuk kita coba puterin dulu satu lap. Gitu ya teman-teman, enaknya touring sendirian, jadi kita bisa random belok kapan aja semau kita. Di alun-alun ini cukup ramai. Terus di sebelah kiri juga nih ada kantor Bupati Kendal. Gue sih kepikiran pengen jajan di alun-alun ini, tapi masih belum gitu lapar karena tadi ngemil makan ya itu di jam 4 sore. Ya udahlah, nanti aja deh pas di Semarang. By the way, ini bensin gue udah merah lagi aja. Setelah terakhir isi di Cirebon tadi ya, tadi siang lumayan full tuh. Cuma ya cukup gak nih ya sampai ke pom bensin 41 di daerah Banyumanik Semarang? Harusnya cukup sih, karena biarpun udah merah begini kayaknya masih ada 3 liter lah. Vespa LX gue ini biarpun kelihatannya kecil begini, tapi kapasitas tangkinya 8 liter nih teman-teman. Ya menurut teman-teman boros nggak tuh? Terakhir isi full di Cirebon, terus di Kendal ini udah merah lagi aja bensinnya. By the way, ini jalanan udah masuk Kabupaten Semarang. Enak banget, jalanannya gede dan lebar gini ya. Tapi tipe jalanannya coran, bukan aspal, jadinya ya agak bergelombang, nggak semulus jalan aspal gitu. Tapi oke lah, minim lubang di sini. Ini gue masih belum pakai Google Maps ya. Nanti kita kalau udah masuk kota Semarang, gue pasang Google Maps di dashboard HP gue. Alhamdulillah akhirnya masuk kota Semarang. Yang jalanan tadi itu panjang lurus terus itu masih Kabupaten Semarang ya. Ini masuk kota Semarang di jam 8:30 malam. Agak lama sih, soalnya sebelumnya gue tuh kalau sampai Semarang tuh biasanya habis isya ya, atau sekitar jam 7 jam 8 lah ya, karena kan tadi potong rambut ya, makanya agak lama, sama istirahat ngemil juga lama. Di sebelah sini juga ada apa namanya, Lawang Sewu nih ya, sebelah kiri nih. Gue sih belum pernah masuk ke dalamnya ya. Ya semoga nanti kalau ada waktu buat mampir ke Lawang Sewu ya.
Tapi gue pernah tuh foto di depan situ waktu touring Semarang tahun 2016 silam. Saat itu gue keliling Semarang jam setengah 3 pagi, bayangin aja. Soalnya habis mampir ngobrol di rumah temen seperjuangan waktu kuliah. Gue lupa di daerah mana, daerah Soekarno-Hatta kalau nggak salah. Yang pasti ngobrol sampai jam 2 pagi. Terus gue lanjut keliling Semarang, makanya sepi banget tuh. Sampai gue foto di Simpang 5 dengan kondisi yang ya sepi, makanya gue bisa foto kayak gini. Saat itu lumayan lama juga gue stay di Semarang. Gue inget banget, 2 hari gue nginep di hotel, 1 hari gue nginep di kosan kawan namanya Kipli. Makasih banget nih ya gue ucapin buat Mas Kipli yang waktu itu udah ngasih tumpangan nginep di kosannya. Kalau hotelnya sendiri waktu itu gue nginep di Hotel Davam ya, nggak jauh dari Lawang Sewu juga sih tadi. Nah pas malam pertama gue nyampe hotel, gue ingat banget tuh gue diajakin ngopi di sekitaran hotel sama teman-teman dari Trefoil ID Semarang. Makanya gue bisa foto di depan Lawang Sewu juga tuh, sambil duduk tuh. Jadi gue 2 kali foto ya. Oh ya, sebelumnya juga pas sebelum gue ngopi, gue juga diajak makan di Cafe Kuno Kuni sama temen dari Radio Idola Group Semarang, Mas Doni. Makasih Mas Doni yang waktu itu udah ngajakin gue makan di Cafe Kuno Kuni. Pokoknya touring Semarang tuh touring berkesan banget ya buat gue. Soalnya itu touring pertama gue dan paling jauh sendirian yang pernah gue lakuin. Jadi touring pertama sendirian dan itu yang paling jauh Semarang. Pokoknya berkesan banget gue touring tahun 2016 silam tuh di Semarang. Ini udah masuk Simpang 5 ya teman-teman. Nanti kita naik ke atas aja langsung. Enggak cuma pas touring doang, gue juga pernah jalan-jalan ke Semarang waktu zaman bini gue lagi hamil tuh. Pokoknya waktu itu naik kereta, terus gue warawiri ke Semarang tuh. Gue naik bus ya waktu itu ya, naik bus kayak Transjakarta gitu deh pokoknya. Ini sebentar, kayaknya di sini habis hujan ya teman-teman, basah banget. Iya, sampai gue foto-foto di Kota Tua juga. Oh ya, pas waktu yang gue touring sendirian, gue juga foto-foto tuh sendirian. Bayangin aja jam 3 pagi foto-foto di Kota Tua di Semarang. Kata teman gue sih malah, wah lo gila lo sendirian, bukannya langsung balik ke hotel malah foto-foto di daerah situ gitu. Ya nama juga patroli ya, iseng jalan-jalan malam di Semarang, mumpung sepi gitu, dan mumpung lagi di sini juga gitu di Semarang. Iya, kota Semarang tuh berkesan banget buat gua. Waktu itu yang tadi gue bilang ya, gue ngajak bini gue waktu hamil tuh ke Semarang sini gitu. Oke, nih lampu merah. Oh, lanjut lampu hijau ya. Iya, ini bener teman-teman, kayak di sini habis hujan juga. Nah, ini nih jalur kesukaan gue nih udah mulai ke atas nih. Nah, ini selamat datang di Kota Ungaran. Jadi Kota Ungaran tuh pusatnya dari Kabupaten Semarang ya. Tadi juga habis
isi bensin sebentar di pom bensin daerah Banyumanik. Terus nggak lupa sebelum isi bensin gue juga beli martabak karena gue nggak tahu iseng makan malam mau makan apa, ya udahlah makan martabak telur ya di depan dekat Undip ya. Mantep tuh martabak telurnya karena porsinya banyak jadi nggak habis. Ya udahlah sisain aja ya, mungkin buat besok pagi sarapan kan masih enak tuh ya martabak telur. Nah ini udah mau deket kota Salatiga nih pintu masuk ya, masuk perbatasannya pertigaannya. Untuk kalau belok kanan tuh lewat lingkar luar, kita lewat dalam. Tunggu nih, ini kayak bagus nih foto di sini nih. Oke, gue coba foto dulu sebentar tadi. Ya enaknya touring sendirian gitu ya, bisa berhenti kapan aja buat sekedar foto. Nih kayak gini nih hasilnya nih. Ini sekarang udah di Jalan Ahmad Yani. Nah gitu ya teman-teman, jadi gue baru pasang Google Maps di HP gue itu kalau udah masuk di perkotaan kayak gini nih. Kayak tadi juga di Semarang ya, buat belok-beloknya gue juga agak lupa tuh buat naik ke atas ya. Jadi teman-teman mau tahu gak cara pasang Google Maps di HP gue nih pakai apaan gitu. Jadi gue nggak pakai holder atau apa. Jadi gue cukup bawa 2 casing handphone. Casing yang pertama casing yang biasa yang polos. Nah yang kedua itu casing yang udah dipasang gurita di belakangnya gitu. Plus tambahan tali di bagian bawah. Kalau amit-amit HP gue jatuh atau ditarik orang, itu HP-nya masih ngegantung ya, atau masih ngiket di motor gue gitu. Yuk lanjut gas lagi, sebentar lagi sepertinya mau nyampe ini, deket nih penginapan. Alhamdulillah sebentar lagi nyampe di penginapan nih. Tadi agak lama karena gue keliling dulu cuma buat ambil gambar Vespa ini di depan radio ya. Gue coba rekap dulu ya pengeluaran di hari ini. Jadi pagi start isi bensin pertama di Kalimalang 65.000. Terus sarapan di Cikarang 14.000. Kencing di pom bensin di daerah Loh Bener tuh ya 2.000, gue hitungnya gue masukin. Isi bensin lagi di Cirebon 70.000. Terus lanjut makan di warteg 18.000. Habis makan cukur rambut sebentar sambil keramas 35.000, tapi gue kasih 40.000 aja. Terus neduh sambil ngemil di Alfamart di Pemalang ya 46.000. Lanjut sebelum meninggalkan Semarang beli martabak telur 24.000. Terus pengeluaran terakhir isi bensin pertama full 77.000 di daerah Banyumanik Semarang. Sama pesan hotel ini deh 150.000. Jadi totalnya 506.000 rupiah. Menurut teman-teman gimana? Termasuk hemat atau boros? Oke segitu dulu teman-teman video buat hari ini. Kita lanjutin besok ya, naik ke Gunung Telemoyo. Gue ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Oh ya lupa share ini ya, rekaman perjalanan via aplikasi. Jadi kerekord semua tuh lintasan atau jalur mana aja yang gue lewatin. Oke, gue coba cepetin ya, speed up. Ya ini baru nyampe perbatasan Bekasi alias Jawa Barat.
makan siang, sarapan maksudnya, nyampe Summarecon Karawang. Top speed gue cuma 83 km/jam, istirahat tidur siang. Terus masuk Cirebon, potong rambut, Pantura lurus, terus bablas Tegal, lewatin Malang, gue makan dulu, Pekalongan, masuk Batang, Kendal, Semarang, gue beli martabak malam-malam, naik ke atas terus tuh, jalurnya juga elevationnya tetap naik terus ke atas. Foto di Salatiga, titik tertinggi 650 meter, total jarak 533 km.